Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Hafizah Rahmah dengan NIM 220111173 akan membahas tentang prinsip-prinsip kewirausahaan untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan. Apa saja prinsip-prinsip kewirausahaan? Prinsip yang pertama yaitu orang yang pantas, yang bisa dan memenuhi syarat disebut sebagai wirausahawan atau yang bergerak dalam dunia wirausahaan adalah orang yang mempunyai tujuan yang jelas, orang yang memiliki mimpi sebagai visi dan misi. Apabila kita hidup seperti let it flow, yang mana biarkan seperti air mengalir, maka kita takkan pernah menjadi apa-apa. Visi misi tersebut tidak akan tercapai, karena air yang mengalir hanya mengikuti ke tempat yang lebih rendah. Hal tersebut bertentangan dengan wirausahawan yang harus memiliki tujuan yang jelas, memiliki mimpi yang jelas, dan memiliki visi dan misi. Tujuan dan mimpi itu nantinya akan dituangkan dalam bentuk visi dan misi, program yang bisa dilakukan. Mimpi tidak cukup hanya dilakukan ketika tidur, tapi ditarik dalam bentuk visi, pandangan. Misi yang jelas yang bisa dilakukan akan direalisasikan dalam bentuk program-program kerja. Contoh kecilnya, ketika Anda kuliah, memiliki mimpi, memiliki ekspektasi, Anda ingin selesai dalam waktu berapa lama, setelah lulus Anda ingin menjadi apa, akan kerja apa. Contoh lainnya, ketika kita ke mall, berapapun duit yang kita punya, tapi tidak memiliki tujuan atau mimpi untuk membeli sesuatu, walaupun uang kita sudah habis ketika belanja, kita belum tentu mencapai tujuan ketika pergi ke mall. Nantinya menimbulkan resiko uang habis, kebutuhan utama tidak terperoleh, kebutuhan berikutnya menjadi terhambat. Wirausahawan adalah orang yang memiliki tujuan dan mimpi sebagai visi dan misi yang turun dalam bentuk program terukur. Kemudian prinsip yang kedua yaitu memiliki unsur semangat dan gairah sebagai sumber emosi. Jadi, seorang wirausahawan selalu ingin berkompetisi. Orang yang dicirikan sebagai wirausahawan itu adalah yang memiliki tingkat kompetitif dan mau melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang lebih baik, melakukan sesuatu yang lebih efisien dibandingkan sebelumnya, mau melakukan perbaikan demi perbaikan, langkah demi langkah, mencoba demi mencoba, tidak pernah diam. Apakah Anda salah satunya? Apakah malah sebaliknya? Ada orang yang begitu gampang menerima, begitu gampang puas, atau hanya menunggu uang turun dari langit. Maka carilah. Itu semua sumbernya ada di motivasi. Motivasi itu bentuknya adalah semangat dan gairah. Orang yang bekerja dengan semangat, dengan gairah, dengan rasa cinta berbeda dengan orang yang bekerja dengan kewajiban. Berbeda mahasiswa yang kuliah dengan gairah dan motivasi yang tinggi karena ingin menyelesaikan kuliah secepat mungkin, ingin menunjukkan pada dunia bahwa dia adalah orang yang pantas diperhitungkan, dengan orang yang kuliah dengan kewajiban, tuntutan kebutuhan, pola strategi yang diterapkannya pasti akan berbeda. Cara dia kuliah tidak akan sama, nilai yang akan dia dapatkan juga pasti akan berbeda. Orang yang melakukan dengan semangat dan motivasi yang tinggi, dengan gairah, dia akan selalu mencari celah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Ketika tugasnya diberikan satu, ia akan menyelesaikan dua. Ketika tuntutannya meminta untuk mengerjakan 2 atau 3, maka ia akan menyelesaikan 4 atau 5. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kreativitas berarti create, menciptakan, thinking new thing, sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Maka dasarnya adalah thinking new thing. Innovation, doing new thing, melakukan sesuatu yang baru pada satu benda. Sesuatu apa yang akan membuat benda tersebut menjadi beda, menjadi lebih baik. Sedangkan kreativitas akan membuat benda tersebut menjadi sesuatu yang baru. Kemudian prinsip yang keempat yaitu memiliki unsur manajerial dalam melaksanakan satu usaha atau kegiatan, mampu mengelola. Kita tidak akan bisa mampu mengelola suatu usaha yang besar ketika kita sendiri tidak mampu mengelola diri sendiri. Orang yang mampu mengelola diri sendiri akan kelihatan dari perilakunya. Contohnya pada mahasiswa,
Ia disiplin tepat waktu dalam kuliah, ia akan disiplin tepat waktu menyelesaikan tugas-tugasnya, tidak harus menunggu minggu-minggu terakhir untuk mengerjakan tugasnya, atau menunggu tekanan dulu. Itu adalah indikasi-indikasi orang yang bekerja di bawah tekanan. Orang yang bekerja di bawah tekanan bukanlah seorang manajer, bukanlah seorang pengelola di dalam dirinya. Bagaimana mungkin ia bisa mengelola orang lain, apalagi mengelola usaha besar? Sementara prinsip wirausahawan adalah memiliki kemampuan unsur-unsur manajerial dalam melaksanakan sesuatu di kehidupannya. Masih banyak prinsip wirausahawan lainnya, yaitu harus sabar, tekun dalam menjalani proses dan rintangan yang dihadapinya. Prinsip selanjutnya yaitu optimis bahwa mimpi yang Anda buat akan tercapai. Prinsip selanjutnya yaitu memiliki relasi. Melalui relasi Anda akan mendapatkan peluang, pengalaman, kemudahan, bantuan. Oleh karena itu, perlebarlah relasi Anda dan perbaiki komunikasi. Prinsip selanjutnya yaitu berani mengambil resiko, karena orang yang takut mengambil resiko adalah orang yang kalah sebelum berperang. Semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi kemampuan Anda. Apabila Anda ingin menjadi seorang wirausahawan, tentunya prinsip-prinsip tersebut haruslah Anda miliki. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.